Assalamualaikum dan selamat sore teman-teman. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Baik, perkenalkan nama saya Devrantri Cahyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Budi Pekerti Siswa kepada Guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Nah, slide selanjutnya nanti. Yang pertama itu di bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membacakan latar belakang masalah. Belakangan ini permasalahan dalam kebanyakan siswa yang tidak menyadari pentingnya budi pekerti dalam perilakunya sebagai seorang peserta didik. Faktor penyebabnya dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dorongan dari dalam diri siswa, kurangnya pengetahuan serta dalam realitasnya terkadang antara apa yang dikerjakan guru kepada peserta didik di sekolah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah seringkali kontraproduktif atau terjadi benturan nilai. Pentingnya budi pekerti terutama diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak, namun juga dapat dipergunakan untuk keperluan lain, seperti kenaikan kelas, dan juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Salah satu upaya yang dapat diberikan kepada siswa dalam peningkatan sikap budi pekerti tersebut adalah dengan memberikan layanan bimbingan kelompok. Menurut Soekardi pada tahun 2003 di halaman 48, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau dari guru BK ataupun konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat serta mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Di subbab yang kedua ada identifikasi masalah. Dari latar belakang permasalahan di atas, saya mengidentifikasi masalah yaitu ada 5. Yang pertama, siswa ribut ketika guru menerangkan pelajaran. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan nasihat guru. Yang ketiga, siswa membantah perkataan guru. Yang keempat, siswa berlaku tidak sopan kepada guru. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa suka menyela perkataan guru. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti siswa kepada guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Selanjutnya ada perumusan masalah. Dalam perumusan masalah, penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti siswa kepada guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Selanjutnya, tujuan umum penelitian. Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti siswa kepada guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Adapun manfaat penelitian yang peneliti ajukan, maka di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis ada 2 yang peneliti harapkan, yaitu yang pertama memperkaya teori-teori bimbingan dan konseling mengenai masalah-masalah budi pekerti. Yang kedua, peneliti akan memberikan informasi pengetahuan atau akademis tentang pengaruh pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti. Selanjutnya di dalam manfaat praktis ada 3 manfaat. Yang pertama, bagi pihak sekolah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekolah untuk mengambil kebijakan yang diperlukan sekolah. Yang kedua, bagi guru bimbingan dan konseling. Sebagai bahan masukan bagi guru bimbingan dan konseling dalam pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti. Dan yang terakhir, bagi siswa, yaitu sebagai pelatihan menambah informasi baru dan dapat menambah wawasan dalam budi pekerti. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yang dimana berisi kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis.
Yang pertama itu ada kajian teori. Di sini yang pertama bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar mampu menyusun rencana dan keputusan yang tepat serta dapat memahami dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Kajian teori yang kedua ialah budi pekerti. Budi pekerti pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku seseorang, keluarga maupun masyarakat yang berkaitan dengan norma dan etika. Oleh karena itu, berbicara tentang budi pekerti berarti berbicara tentang nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, atau norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat atau suatu bangsa. Pembahasan selanjutnya ialah kerangka konseptual, yang dimana di sini peneliti memberikan 3 kerangka konseptual, di mana diantaranya ialah pertama, pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap budi pekerti siswa kepada guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Kerangka yang kedua ialah layanan bimbingan kelompok, dan kerangka yang ketiga ialah budi pekerti siswa. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka berpikir yang telah dijabarkan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap budi pekerti siswa kepada guru di SMA Negeri 1 Torgamba tahun pembelajaran 2021-2022. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang memberikan perlakuan kepada sekelompok orang yang menjadikan sampel penelitian. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan desain one group pretest dan protest design, yang dimana dengan rumus O1 X O2 dengan keterangan O1 pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan, X tindakan konseling kelompok pendekatan, yang O2 post test dilakukan setelah pemberian perlakuan. Selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 1 Torgamba yang berjumlah 20 orang siswa yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel penelitian, yang dimana variabel bebasnya atau X ialah bimbingan kelompok dan variabel terikat atau Y adalah budi pekerti. Selanjutnya ada definisi operasional, yang pertama layanan bimbingan kelompok, yaitu suatu upaya pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar mampu menyusun rencana dan keputusan yang tepat, serta dapat memahami dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Definisi yang kedua, budi pekerti, yaitu sikap dan perilaku seseorang, keluarga, maupun masyarakat yang berkaitan dengan norma dan etika. Selanjutnya ada kontrol varians, yaitu ada 4. Yang pertama, maturation atau kematangan, testing atau instrument test. Yang ketiga ada instrumentation, dan yang keempat ada experimental morality. Adapun langkah-langkah penelitian yang saya lakukan ialah yang pertama melakukan uji coba angket kepada minimal 30 orang siswa atau siswi di luar subjek penelitian, yaitu kelas 10 IPS untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket penelitian. Yang kedua, mengambil sampel penelitian. Yang ketiga, melakukan pre-test dengan membagikan angket sebelum diberikannya layanan bimbingan kelompok. Yang keempat, melakukan layanan bimbingan kelompok. Dan yang kelima, melakukan post-test group dengan cara membagikan angket yang sama setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, menganalisis hasil angket. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan ialah menggunakan observasi dan angket, yang dimana observasi melakukan pengamatan langsung bagaimana budi pekerti siswa kepada guru pada saat sebelum dan sesudah melakukan layanan bimbingan kelompok. Yang kedua,
memberikan butir-butir pertanyaan kepada 20 subjek kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Torgamba. Selanjutnya ada uji instrumen, yaitu yang pertama uji validitas, yaitu teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur. Dalam hal ini, angket diuji validitasnya dengan menggunakan teknik analisis produk momen dari Carl-Person dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang X sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu yang menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dengan rumus R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma A1 per AT2. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada korelasi produk moment, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya ada teknik analisis uji signifikasi parsial atau uji T, yang dimana H0 dibagi B1 sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua ada HA dibagi BI tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian, yang dimana lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Torgamba, Jalan Mutiara Cikampak, Kecamatan Torgamba. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di SMA Negeri 1 Torgamba. Adapun kisi-kisi angket yang saya gunakan ialah variabel X bimbingan kelompok dengan indikator. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Itu terdapat di nomor item 1 dan 2. Kemudian indikator yang kedua, memudahkan segala pekerjaan, ada di nomor item 3. Indikator yang ketiga, mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih efektif, cepat, dan efisien, terdapat di item 4, 5, dan 6. Indikator yang terakhir, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat, terdapat di item 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya variabel Y, budi pekerti. Indikator yang pertama, patuh kepada guru, nomor itemnya 1 dan 2. Indikator kedua, berbicara dengan lemah lembut di hadapan guru, item 3 dan 4. Indikator ketiga, memperhatikan perkataan guru, item 5 dan 6. Indikator keenam, indikator keempat, maksud saya tekun dalam mendengarkan ketika guru menjelaskan, nomor item 7 dan 8. Indikator yang kelima, tidak menyela perkataan guru di nomor item 9 dan 10. Baiklah, sekian hasil presentasi proposal penelitian milik saya. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Kepada Putri Juliani saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih penyaji atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani. Saya di sini ingin bertanya mengenai proposal Anda. Jadi, apa alasan yang menjadi dasar Anda mengangkat judul ini? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Juliani yang sudah bertanya. Kepada teman-teman, apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, di sini saya ingin langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Juliani, yaitu alasan saya dalam mengangkat judul ini ialah kita semua tahu bahwa 1 tahun atau sudah berlangsung 1 tahun lebih pandemi corona di negara kita ini yang menyebabkan sekolah-sekolah itu dilakukan secara daring atau online. Jadi di sini saya berpikir selama siswa sekolah daring, saya berpikir bahwa ingin melihat bagaimana budi pekerti siswa terhadap guru selama mereka tidak berjumpa atau bertatap muka langsung dengan guru sekitar lebih dari 1 tahun lebih sejak kita mendapatkan atau diliburkan sekolahnya karena pandemi COVID-19 ini. Jadi alasan saya ingin melihat sejauh mana perkembangan budi pekerti siswa kepada guru setelah 1 tahun lebih mereka tidak berjumpa atau bertatap muka langsung kepada guru di sekolah. Sekian jawaban saya. Bagaimana kepada Putri Juliani? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, bisa saya pahami. Baik, terima kasih. Saya kira cukup sekian hasil presentasi proposal penelitian yang saya bawakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk selanjutnya presentasi proposal akan dibawakan oleh Novi. Kepada Novi saya persilahkan. Siti, tolong share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramadhani Arsanti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok, Teknik Modeling terhadap Perencanaan Karir Siswa Kelas 11 IPA 2, SMA Negeri 1 Batang Puis. Bab 1, Pendahuluan.
Latar belakangnya, pemilihan karir menjadi sangat penting bagi siswa untuk merencanakan karir yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Ketika duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA, siswa yang duduk di bangku SMA sudah mulai memikirkan masa depan atau karir yang sesuai dengan yang mereka harapkan sebelum mereka benar-benar menginjak dunia lulus SMA. Menurut teori perkembangan Gimbers, dalam jurnal Anissa tahun 2015 menyebutkan bahwa siswa SMA berada pada masa tentatif yang dimana siswa harus sudah mampu memikirkan atau merencanakan karirnya. Mereka berdasarkan minat, kapasitas, atau kemampuan dan nilai-nilai kompetensi yang mereka miliki. Bimbingan kelompok teknik modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku kognitif dan afektif seseorang melalui pengamatan yang dilanjutkan pada proses meniru atau meneladani tingkah laku yang model yang ditampilkan, yang bermaksud membantu siswa untuk mengamati tokoh-tokoh yang dapat merubah karir mereka dengan menginspirasi sehingga dapat memacu peserta didik untuk meneladaninya dengan menetapkan tujuan dan langkah karirnya. Proses belajar dengan pengalaman langsung ini lebih bisa mendapat perhatian lebih dari peserta didik. Teknik modeling dapat memberi efek bagi peserta didik berupa melemahkan hambatan karirnya yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan memampukan dalam merencanakan karir yang tepat oleh dirinya. Slide selanjutnya. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa tidak memahami bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, siswa belum mempunyai perencanaan yang matang mengenai pendidikan maupun pekerjaan yang akan dipilih nantinya. Yang ketiga, siswa belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang potensi diri sendiri yang dapat mendukung karirnya. Yang keempat, siswa kurang mengetahui informasi tentang perencanaan karir, dan yang kelima, dalam memilih karir, siswa sering mengikuti teman atau orang tuanya. Batasan masalah. Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang melebar, dan supaya dapat terlebih fokus dan terarah, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah yang terfokus pada perencanaan karir siswa, yaitu pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap perencanaan karir siswa, kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Batangkuis. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut. Maka rumusan secara umum dari penelitian ini yaitu, adakah pengaruh layanan bimbingan teknik modeling terhadap perencanaan karir pilihan siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Batangkuis, dan tujuannya berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok teknik modeling terhadap perencanaan karir siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Batangkuis. Slide selanjutnya, Ti. Bab 2. Bimbingan kelompok menurut Mugin tahun 2005 halaman 17 menyatakan suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok mencapai tujuannya bersama. Menurut Lamudin tahun 2006 halaman 21, layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara mampu untuk berkomunikasi serta mengembangkan kemampuan mengungkapkan pendapat mereka melalui dinamika kelompok yang dituntun oleh pembimbing atau konselor. Sedangkan menurut Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan kelompok sebagai kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat, dan dengan adanya dinamika kelompok sebagai wahana untuk mencapai tujuan kegiatan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan kelompok. Secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk
melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-temannya. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-temannya dalam kelompok, khususnya teman di luar kelompok. Yang keempat, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk dapat tegang rasa dengan orang lain. Slide selanjutnya. Fungsi bimbingan kelompok. Fungsi layanan konseling kelompok ada dua. Yang pertama, fungsi layanan kuratif, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu, serta fungsi layanan preventif, yang dimana layanan konseling ini diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Menurut Juntika Nurisan, juga mendefinisikan fungsi layanan bimbingan konseling kelompok bersifat pencegahan dan penyembuhan. Asas-asas bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Komponen-komponen layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Yang ketiga, dinamika kelompok. Tahap-tahap bimbingan dalam bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Selanjutnya mengenai tentang teknik modeling. Menurut Narmi 2015 halaman 6, modeling juga merupakan tindakan yang dilakukan dengan menirukan tingkah laku orang lain yang dilihat secara langsung. Komponen krisis pemodelan dalam sistem kognitif mengacu pada perubahan perilaku siswa dan afektif yang berasal dari pengamatan siswa satu atau lebih model, dan jadi dapat disimpulkan bahwa teknik modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk merubah dan memperkuat perilaku kognitif dan afektif seseorang melalui pengamatan yang ditunjukkan pada proses meniru atau meneladani tingkah laku model yang ditampilkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip tentang teknik modeling. Yang pertama, belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung dan tidak bisa langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Yang kedua, kecakapan sosial tentu bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontohkan tingkah laku. Yang ketiga, reaksi-reaksi emosional yang terganggu bisa dihapuskan dengan mengamati orang lain yang mendekati objek. Dan yang keempat, individu mengamati seseorang model yang dikuatkan untuk mencontoh tingkah laku seseorang. Yang kelima, modeling dapat dilakukan dengan model simbol melalui film atau alat visual lainnya. Selanjutnya ada fungsi teknik modeling. Yang pertama, dapat mengajari si pengamat keterampilan dan aturan perilaku. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi hambatan perilaku yang sudah ada. Yang ketiga, perilaku yang dijadikan model dapat berfungsi sebagai pengingat atau isyarat bagi orang untuk melakukan perilaku yang sudah ada dalam reporternya dan tetapi dapat diembatnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah teknik modeling. Yang pertama, menetapkan pembentukan penokohan. Yang kedua, model yang bersahabat atau teman sebaya konseli yang memiliki samaan seperti usia, status, dan penampilan fisik bila memungkinkan guna lebih untuk dari satu model. Yang ketiga, kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkat perilaku konseli. Yang keempat, kombinasikan modeling dengan aturan instruksi. Dan yang kelima, memungkinkan membuat desain pelatihan untuk konseli meniru model secara tepat. Yang keenam, bila perilaku bersifat kompleks, maka episode modeling dilakukan mulai dari yang paling mudah. Yang ketujuh, skenario modeling harus dibuat realistik. Dan yang terakhir, melakukan permodelan. Selanjutnya tentang perencanaan karir. Karir merupakan kegiatan individu
untuk mengembangkan karirnya dengan memilih dan memutuskan karir yang akan dicapai dengan memperhatikan peluang dan alternatif pilihannya. Perencanaan karir perlu dibuat peserta didik karena mempunyai tujuan berguna bagi masa depan karir peserta didik tersebut. Ada 4 tujuan dari perencanaan karir. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, mencapai keputusan pribadi. Yang ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Yang keempat, mengefisienkan waktu dan usaha dan yang dilakukan dalam berpikir. Menurut Soekardi, perencanaan karir memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu dalam mempersiapkan diri mengambil keputusan berdasarkan informasi karir yang diterimanya. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri. Yang keempat, mengenal peluang-peluang yang akan dijumpai. Dan yang keempat, menentukan apa yang dipersiapkan dalam menekuni karirnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya nilai-nilai kehidupan, yang kedua taraf inteligensi, yang ketiga bakat khusus, yang keempat sifat, dan yang kelima pengetahuan. Sedangkan faktor eksternalnya ada masyarakat, taraf sosial ekonomi, pendidikan sekolah, dan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Selanjutnya ada tahap-tahap perencanaan karir. Yang pertama, memilih bakat-bakatnya, menilai minat-minat karir, menilai nilai personal dan lingkungannya. Yang keempat, memahami kepribadian, dan yang kelima, melihat dan mengukur kesempatan karirnya. Selanjutnya tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu rangkaian yang visualisasi berhubungan dengan kaitannya antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, atau variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dari masalah yang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah serta kajian teori yang telah dipaparkan, maka penulis menggambarkan kerangka konseptual penelitian dengan bagan di bawah ini. Yang pertama itu judulnya, samping kiri tentang layanan yang dipakai, tengahnya tekniknya, dan yang samping sebelah kanan tentang perencanaan pilihan karir siswanya. Slide selanjutnya. Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian di atas menunjukkan bahwa siswa membutuhkan perencanaan karirnya untuk menentukan masa depannya, dan seiringnya proses pemilihan tersebut, ia akan melakukan eksplorasi terhadap diri sendiri, bidang studi, dan pekerjaan yang akan memungkinkan menjadi pilihannya. Salah satu cara dalam membantu remaja yang belum merencanakan karirnya atau belum mengetahui bakat yang ia miliki, dengan cara mencari informasi mengenai perencanaan karir agar bisa memilih yang mana yang cocok dengan dirinya. Pemberian layanan diharapkan dapat membuat siswa menentukan karirnya. Hipotesis. Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok teknik modeling berpengaruh terhadap perencanaan pilihan karir siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Batang Kuis. Slide selanjutnya. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, yang dimana penelitian ini memberikan perlakuan kepada sekelompok orang yang dijadikan sampel penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain one group, protest, dan post-test design. Menurut Sugiono, desain grup, pretest, dan post-test mempunyai pola sebagai di bawah ini, O1 dikali O2. Keterangannya, O1 pretest itu dilakukan sebelum diberikan perlakuan, dan X-nya tindakan bimbingan kelompok teknik modeling, dan O2-nya post-test dilakukan setelah diberikan perlakuan. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 2, SMA Negeri 1 Batang Kuis. Siswa berjumlah 15 orang,
dan yang siswa tersebut belum merencanakan atau belum mengetahui karirnya yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah merupakan objek yang bervariasi atau hitungan ukuran dalam suatu konsep. Konsep dalam penelitian ini berpengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap perencanaan karir siswa, yang dimana ada dua variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya tentang bimbingan kelompok, teknik modeling, dan variabel terikatnya perencanaan pilihan karir siswa. Sedangkan tentang definisi operasionalnya adalah bimbingan kelompok, teknik modeling. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok yang di dalamnya terdapat aktivitas dan dinamika kelompok yang harus diwujudkan untuk membahas topik-topik umum yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu dan menjadi peserta layanan tersebut. Sedangkan teknik modeling adalah suatu metode yang digunakan untuk merubah perilaku kognitif dan afektif seseorang melalui pengamatan yang dilakukan pada proses meniru atau meneladani tingkah laku model yang ditampilkan. Sedangkan perencanaan karirnya adalah proses yang harus dilewati oleh setiap individu berupa rentangan aktivitas yang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang diri individu dan mempertimbangkan alternatif pekerjaannya, memutuskan serta merencanakan karir dengan penalaran yang benar sebagai wujud tanggung jawab dan mengembangkan karirnya. Selanjutnya ada kontrol varians. Dalam penelitian ini, kontrol yang digunakan peneliti sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Adapun kontrol yang digunakan peneliti adalah testing, yang kedua instrumen, dan yang ketiga experimental morality. Selanjutnya adalah langkah penelitian. Yang pertama, melakukan uji coba angket kepada siswa minimal 20 orang. Yang kedua, menentukan siswa yang belum menentukan karirnya atau belum mengetahui karirnya. Yang ketiga, melakukan pretest dengan membagi angket. Yang keempat, melakukan bimbingan kelompok teknik modeling. Yang kelima, melakukan post-test group dengan cara membagikan angket yang sama. Tapi setelah diberikannya layanan bimbingan kelompok teknik modeling tersebut. Dan yang keenam, menganalisis hasil angket. Teknik pengumpulan datanya, peneliti memakai teknik observasi dan angket. Terlihat di tabel 31, terdapat pemberian skor angket berdasarkan skala Likert, ada item positif dan item negatif. Yang pilihannya ada sangat sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Slide selanjutnya. Di tabel ini terdapat kisi-kisi angket yang indikatornya, yang pertama penilaian diri, yang kedua mencari peluang kesempatan, yang ketiga pembuatan keputusan dan penetapan tujuan, yang keempat tujuan prestasi, dan yang kelima perencanaan. Deskriptornya mengetahui bakat yang dimiliki, menyebutkan kelebihan yang dimiliki, mengetahui informasi sekolah lanjutan, mengikuti kegiatan yang ada di luar sekolah, pembuatan serta pemilihan keputusan, rencana tindak lanjut, cara individu untuk berprestasi, cara individu untuk mempertahankan prestasi, dan cara individu untuk mencapai tujuan karir, dan dukungan individu untuk mencapai tujuan karir. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan angket dengan menggunakan skor tiap butir dengan menggunakan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur, dalam hal ini angket uji validitasnya dengan menggunakan teknik analisis produk moment,
yang dimana rumusnya Rxy sama dengan N sigma XY dikurang X sigma X dalam kurung sigma Y per kuadrat Y sigma X2 dikurang sigma X2 N sigma Y2 dikurang sigma Y2. Yang dimana Rx itu koefisien validitas angket, N itu jumlah responden, X itu skor responden tiap item, Y total skor tiap responden dari seluruh item, dan X jumlah standar distribusi X, Y jumlah standar distribusi Y. Sigma X2 jumlah kuadrat masing-masing skor Y dan kuadrat sigma Y kuadrat 2 jumlah kuadrat masing-masing skor Y. Slide selanjutnya. Uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan satu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul dan data. Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus alfa, yang dimana R11 sama dengan K per K kurang 1, 1 sama dengan sigma theta 1 pangkat 2 per theta sigma 1 pangkat 2. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik yang pertama, sampel penelitian tidak berasal dari populasi yang diambil secara acak atau sampel penelitian yang diambil secara purposian atau sengaja atau bertujuan. Yang kedua, sampel uji coba relatif kecil sehingga dengan menggunakan uji Wilson. Dan yang terakhir, lokasi dan tempat waktu penelitian dilakukan di negeri 1 Batang Kuis. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2001 sampai dengan bulan Desember 2021 di SMA Negeri 1 Batang Kuis. Sekian presentasi saya. Jika teman-teman yang ada ingin bertanya, saya persilakan. Saya. Ya, Siti, silakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Jadi bagaimana cara Anda sebagai calon guru BK untuk melakukan teknik modeling ini kepada siswa yang masih belum menentukan karirnya? Terima kasih. Terima kasih, Siti. Apakah ada yang teman-teman ingin ditanyakan? Saya. Iya, PJ. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Juliani. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan Saudari Novi memilih sekolah ini sebagai tempat penelitiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Juliani. Jika teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian teknik modeling. Teknik modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk merubah dan memperkuat perilaku kognitif dan afektif seseorang melalui pengamatan yang dilanjutkan pada proses meniru atau meneladani tingkah laku model yang ditampilkan. Jadi, sebelum melaksanakan bimbingan kelompok, guru BK harus mengerti sifat atau karakter konseli-konselinya sehingga bisa nantinya dijadikan kelompok untuk melakukan bimbingan. Dan dalam melaksanakan bimbingan kelompok teknik modeling ini, konselor memberikan informasi dengan menunjukkan video, gambar yang isinya tentang bagaimana menentukan karir, dan menunjukkan contoh profesi dengan manfaatnya sehingga akan bisa dilihat oleh konseli, dan konseli itu bisa pikirannya terbuka karena habis melihat video yang ditunjukkan oleh konselornya,
Dengan demikian, melalui layanan bimbingan kelompok teknik modeling ini dapat membuat siswa menentukan karirnya. Bagaimana Saudari Siti, apakah dapat menerimanya? Baik, terima kasih, saya dapat menerimanya. Baik, terima kasih Siti. Pertanyaan Saudari Putri Juliani akan saya jawab. Kenapa saya memilih tempat penelitian ini di SMA Negeri 1? Karena sekolah itu dekat dari rumah saya, jadi gampang untuk ditelitinya. Dan guru BK-nya juga tetangga saya, jadi saya sebelum membuat laporan proposal penelitian ini bertanya dulu pada guru BK sekolah itu apa permasalahan siswa di kelas 11. Jadi kata guru BK tersebut siswa-siswa di sana selalu bertanya pada guru BK itu tentang karir-karir, tentang menentukan karir-karir. Jadi saya mengangkat judul penelitian ini berdasarkan dari masalah siswa di sana. Sekian jawaban saya. Bagaimana dari Putri Juliani dapat memahaminya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, bisa saya pahami. Baik, terima kasih Putri Juliani. Sekian presentasi saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Ini presentasi PJ atau Siti? Astagfirullahaladzim. Katanya PJ terakhir. Baik, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Juliani. Kepada Putri Juliani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Devran. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Baiklah, jadi judul proposal saya adalah pengaruh layanan konseling individu teknik konseling direktif terhadap self-acceptance pada remaja di SMA Negeri 11 Medan. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya menyajikan bab 1, yakni pendahuluan. Adapun latar belakangnya adalah masa remaja adalah merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12 sampai 15 tahun menurut ESI pada tahun 2015. Pada masa ini, remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Di samping itu, pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf atau biasa disebut frontal lobe, yakni belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral.
Frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi seperti kemampuan merumuskan perencanaan, strategis, atau kemampuan mengambil keputusan. Hal ini disebutkan oleh Sarwono pada tahun 2012. Selanjutnya mengenai penerimaan diri atau self-acceptance, yakni terhadap remaja yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, perilaku, dan keadaan psikologis adalah yang berkaitan dengan citra tubuh. Gangguan klinis seperti body dysmorphia, rasa minder, depresi, hingga eating disorder akan terjadi apabila remaja terhadap penerimaan dirinya tidak terlalu baik dan akan mengarah ke arah negatif. Perasaan terhadap tubuhnya sendiri akan menjadi negatif juga. Untuk slide selanjutnya, di sini saya menyajikan identifikasi masalah. Ada 5 poin. Yang pertama, 1. Peserta didik mengalami masa remaja. 2. Peserta didik mengalami perubahan emosi karena hormonnya. 3. Peserta didik merasa adanya rasa kurang percaya diri. 4. Peserta didik merasa sulitnya menerima diri sendiri. Yang kelima, peserta didik ingin dibantu untuk menyelesaikan permasalahan terkait penerimaan diri. Selanjutnya, pembahasan mengenai batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti mendapati batasan masalah agar terfokus untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang melebar dan supaya agar lebih terarah pada penyelesaian masalah mengenai self-acceptance pada remaja di SMA Negeri 11 Medan. Selanjutnya, saya menyediakan rumusan masalah. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan remaja? Yang kedua, apa perubahan yang terjadi pada masa remaja? Yang ketiga, dapatkah perubahan yang terjadi pada masa remaja mempengaruhi kepercayaan dirinya? Yang keempat, bagaimana percaya diri berpengaruh pada self-acceptance? Dan yang kelima, bagaimana penyelesaian dalam penerimaan diri atau self-acceptance pada remaja? Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya menyajikan tujuan penelitian. Jadi, berdasarkan rumusan masalah yang sudah didapati, maka penelitian ini dilakukan sebagai tujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pengaruh layanan konseling individu teknik konseling direktif terhadap self-acceptance pada remaja di SMA Negeri 11 Medan. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat penelitian, ada 5 poin. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan remaja. Kedua, untuk mengetahui apa perubahan yang terjadi pada masa remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui bisakah perubahan yang terjadi pada masa remaja mempengaruhi kepercayaan dirinya. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana percaya diri berpengaruh pada self-acceptance. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara penyelesaian dalam penerimaan diri atau self-acceptance pada remaja. Untuk slide yang selanjutnya, di sini saya menyajikan bab 2 mengenai kerangka teoritis dan hipotesis. Yang pertama, pengertian dari layanan konseling individu. Jadi, konseling individu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing ataupun konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah. Itu merupakan pendapat dari Gibson dan Michelle pada tahun 2011. Sedangkan menurut Fauzan 2004 menjelaskan bahwa konseling individu perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang konseling dalam rangka pengentasan masalah. Selanjutnya, dalam bimbingan konseling individu ada indikatornya. Saya menyajikan ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengentasan permasalahannya, yang kedua layanan secara langsung, yang ketiga bimbingan secara keseluruhan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan dari tujuan konseling individu. Konseling bertujuan membantu individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional, yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. Selain itu, konseling individu juga bertujuan membantu individu untuk mengatakan
menginterpretasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi untuk kini dan mendatang. Konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, serta tingkah laku. Untuk slide yang selanjutnya, adapun dari konseling individu, asas-asas. Di sini saya menyajikan ada 4 asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi maksud dari asas keterbukaan ini adalah setiap konseli harus secara terbuka untuk menceritakan secara detail apa yang ia rasakan ataupun apa yang ia alami. Yang kedua ada asas kekinian. Jadi maksud dari asas kekinian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh si konseli merupakan masalah yang saat itu juga dia hadapi sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi maksud dari asas kenormatifan ini adalah setiap perilaku ataupun ucapan yang dilakukan oleh konseli ataupun konselornya harus termasuk dengan norma-norma yang berlaku di percakapan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada asas kerahasiaan. Maksudnya di sini adalah antara si konseli dengan si konselor harus menjaga kerahasiaan baik isi ataupun data diri selama melakukan proses konseling. Selanjutnya tahap dari konseling individu itu ada 3. Yang pertama tahap awal konseling, yang kedua tahap pertengahan ataupun tahap inti, yang ketiga ada tahap akhir konseling ataupun follow up. Selanjutnya, saya menyediakan pengertian dari teknik konseling direktif. Pendekatan ini dicetuskan oleh Edmund J. Williamson. Asumsi dasar pada pendekatan direktif adalah peran konselor lebih dominan daripada peran konseli. Konselor lebih mendominasi selama sesi konseling sehingga sebagian besar tanggung jawab dan pengambilan keputusan berada di tangan konselor. Pendekatan direktif memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh, tetapi seringkali tidak tercapai sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Tujuan dari pendekatan direktif ini adalah berusaha memecahkan masalah konseli dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong konseli mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional, serta mendapatkan insight dalam memecahkan masalah konseli. Untuk slide selanjutnya, adapun langkah-langkah dari teknik konseling direktif ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, kelima treatment, dan keenam follow up. Selanjutnya pembahasan mengenai pengertian penerimaan diri. Self-acceptance memiliki posisi yang penting dalam pembentukan kepribadian yang sehat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plumer tahun 2005 halaman 20, bahwa self-acceptance merupakan fondasi dalam membangun kesehatan self-esteem. Sejalan dengan pendapat tersebut, statement tahun 1993 halaman 60 juga berpendapat bahwa self-acceptance, self-confidence, dan self-respect adalah beberapa hal yang dibutuhkan untuk self-esteem atau penghargaan diri. Horney dan Form dalam Kinet 1973 halaman 6 berpendapat bahwa orang yang tidak mencintai dan menerima dirinya sendiri memiliki kecenderungan untuk juga tidak mencintai orang lain. Karena itu, perlu bagi setiap orang untuk dapat mencintai dirinya sendiri agar dapat menerima dan mencintai orang lain. Slide yang selanjutnya. Saya menyajikan kerangka konseptual. Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi konseli, maka rangka konseptual mengarahkan dan mengembangkan segala penerimaan dalam diri yang ada dalam diri individu tersebut. Untuk pelayanan konseling individu sangatlah dibutuhkan. Lalu, salah satu layanan konseling individu yang tepat yakni konseling teknik direktif.
Layanan ini membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, yakni dengan cara wawancara dan observasi lalu mengevaluasi. Konseling menjadi sebuah proses yang tepat di mana konselor membantu dan menentukan tujuan yang ingin dicapai konselingnya. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan konseling individu, teknik konseling direktif terhadap pengaruh self-acceptance pada remaja di SMA Negeri 11 Medan. Untuk slide yang selanjutnya, baiklah di sini memasuki bab 3, yakni pembahasan mengenai metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ekuasi eksperimen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian itu. Menurut Ari Kunto pada tahun 2009 halaman 207, penelitian kuasi eksperimen kurang sepenuhnya dapat melakukan kontrol. Dalam penelitian ini kurang terkontrol dalam prosedur pengumpulan data, misalnya dalam hal kapan dilakukan pengukuran dan siapa yang akan dikenai pengukuran tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai subjek penelitian. Jadi subjek pada penelitian proposal saya ini adalah siswa-siswi kelas itu harusnya 12 ya. Kelas 12 SMA Negeri 11 Medan dengan tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Dan metode pengambilan subjek pada penelitian ini adalah purposive sampling. Selanjutnya pembahasan mengenai operasional variabel penelitian. Ada 2 poin. Untuk yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek yang bervariasi dalam hitungan atau ukuran dalam suatu konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah pengaruh layanan konseling individu terhadap penerimaan diri. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas disebut X dan variabel terikat disebut Y. Jadi variabel bebasnya ataupun X adalah konseling individu teknik direktif, sedangkan variabel terikat ataupun Y adalah penerimaan diri yang negatif. Yang kedua yaitu definisi operasional. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mengarahkan penelitian ini demi mencapai tujuan, maka diberi definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, layanan konseling teknik direktif. Yakni pendekatan ini memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang penuh, tetapi seringkali tidak tercapai sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Sedangkan perilaku penerimaan diri negatif ini, menurut Harney dan Fromm, berpendapat bahwa orang yang tidak mencintai dan menerima dirinya sendiri memiliki kecenderungan untuk juga tidak mencintai orang lain. Selanjutnya masuk pembahasan mengenai control variance. Ada 4 poin. Yang pertama, maturation ataupun kematangan. Yang kedua, testing. Yang ketiga, instrumentation. Yang keempat, experimental morality. Untuk slide yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya menyajikan langkah-langkah penelitian. Ada beberapa poin, yakni melakukan uji coba angket kepada minimal 10 orang siswa ataupun siswi di luar subjek penelitian, yaitu siswa kelas 12, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket penelitian. Selanjutnya, menemukan siswa atau siswi yang sering merasa bahwa dirinya tidak memiliki potensi dan passion dalam hidupnya. Selanjutnya, melakukan pretest dengan membagikan angket sebelum diberikan layanan konseling individu. Selanjutnya, melakukan konseling individu teknik direktif hingga masalah terselesaikan. Lalu, melakukan post-test group dengan cara membagikan angket yang sama setelah diberikan layanan konseling individu teknik direktif. Dan langkah yang terakhir adalah menganalisis hasil angketnya. Untuk slide yang selanjutnya, di sini ada teknik pengumpulan data.
ada dua jenis teknik. Yang pertama yaitu observasi. Jadi pengertian dari observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis. Sedangkan yang kedua adalah angket. Sedangkan angket digunakan untuk memperoleh data penelitian yang dibagikan kepada siswa sebagai subjek penelitian. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya pembahasan mengenai uji coba instrumen penelitian teknik analisis data. Ada dua poin. Yang pertama, uji validitas. Jadi uji validitas ini adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Selanjutnya, yang kedua ada uji reliabilitas. Jadi pengujian ini menunjukkan satu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya mengenai teknik analisis data. Ada 3 poin. Yang pertama, sampel penelitian tidak berasal dari populasi yang diambil secara acak atau sampel penelitiannya diambil secara purposif atau secara sengaja dan bertujuan. Selanjutnya, yang kedua, sampel uji coba relatif kecil, sehingga menggunakan uji Wilcoxon diharapkan dapat diketahui dampak atau pengaruh dari suatu perlakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta penelitian, dan hasilnya akan ditemukan dalam pembahasan. Yang ketiga yaitu melakukan post-test. Melakukan post-test dengan cara membagikan angket yang sama kepada 10 orang siswa yang telah diberikan layanan konseling individual dengan teknik direktif untuk mengetahui pengaruh layanan konseling individual teknik direktif ini. Selanjutnya pembahasan mengenai lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di SMA Negeri 11 Medan yang berada di Jalan Pertiwi nomor 93, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan waktu penelitian yang saya gunakan yaitu selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 1 September sampai 1 Oktober tahun 2021. Adapun jadwal kegiatan penelitian, yang pertama peneliti menerima surat penelitian yang dikeluarkan oleh jurusan BK. Kedua, peneliti mengantar surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh jurusan kepada pihak sekolah. 3, perkenalan awal dengan guru BK dan siswa kelas 12. Yang keempat, peneliti memberikan angket ke kelas 12 untuk validasi. Yang kelima, peneliti menyebarkan angket pretest di kelas 12. Yang keenam, peneliti memberikan layanan konseling individu teknik direktif. Dan yang ketujuh, peneliti memberikan angket post-test kepada 10 orang sampel di kelas 12. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa dihidupkan mic-nya ataupun raise hand. Saya. Baiklah, untuk penanya pertama kepada Saudari Siti. Baiklah, saya ingin bertanya di sini, mengapa Saudari Putri Juliani memakai layanan konseling individual di dalam penelitian ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Siti atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya.
Baiklah, kepada Saudari Novi, saya persilahkan. Saya mau bertanya, jadi bagaimana cara Anda sebagai calon guru BK untuk melakukan teknik konseling direktif ini pada siswa yang belum bisa menerima dirinya sendiri? Contohnya itu seperti dia selalu membandingkan dirinya pada orang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Novi untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya persilahkan. Baiklah, kepada Saudara Devran, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Putri, yaitu apa alasan dari Saudari Putri Juliani memilih judul tersebut untuk dijadikan proposal penelitiannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Devran atas pertanyaan. Di sini saya tutup bagi teman-teman yang bertanya. Baiklah, penanya pertama tadi adalah Saudari Siti. Saudari Siti bertanya, apa alasan saya menggunakan layanan konseling ini? Begitu? Ya, jadi jawaban menurut pendapat saya, alasan saya menggunakan layanan konseling individu ini adalah terkait dengan judul proposal yang saya angkat, yaitu mengenai penerimaan diri ataupun self-acceptance. Jadi, rasa penerimaan diri menurut saya masuk ke dalam ranah privasi, yang mana kalau solusi yang dipakai juga harus bersifat privasi juga. Artinya, konseling yang dilakukan harus face-to-face antara konselor dengan konselornya. Jadi saya merasa teknik konseling individu ini cocok dengan materi yang saya ajukan di dalam judul proposal saya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Bagaimana Saudari Siti tanggapannya? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima. Ya. Baiklah, terima kasih Saudari Siti. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Novi. Yang tadi kurang lebih pertanyaannya, bagaimana saya selaku guru BK ataupun konselor dalam menggunakan teknik konseling direktif ini. Baiklah, akan saya coba jawab. Jadi, pada teknik ini, konselor bersifat lebih dominan daripada si konselingnya. Jadi, yang lebih banyak mengeluarkan pendapat pada sesi konseling ini adalah si konselornya. Jadi saya selaku konselor yang pertama terutama harus mengetahui dulu data-data ataupun informasi secara lengkap dari si konseli yang saya bantu ini. Lalu dari data-data ataupun informasi yang sudah saya terima akan saya olah dan saya berikan solusi sehingga pengambilan keputusan itu tepat diambil dan si konselingnya bisa merasa terbantu. Maka dari itu di sini posisi konselor harus benar-benar paham dan harus benar-benar membantu karena peran konselor lebih dominan daripada si konselingnya. Menurut saya itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Novi tanggapannya? Iya, saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Novi. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Saudara Devran. Yang pertanyaannya, apa alasan saya mengangkat judul ini sebagai proposal penelitian saya? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Mengapa saya mengangkat self-acceptance remaja di SMA Negeri 11? Karena saya merasa bahwa di masa remaja merupakan masa orang mengalami sifat pubertas, di mana pubertas ini sangat berpengaruh besar. Jika bisa dilewati dengan baik, maka penilaian terhadap dirinya akan positif. Jika penilaian terhadap dirinya positif, maka penerimaan dirinya akan positif pula. Lalu kepada remaja yang melalui masa pubertas dan dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif, maka penerimaan dirinya itu juga akan negatif pula. Maka dari itu,
guru BK ataupun konselor harus bisa melihat situasi, terutama di lingkungan sekolah. Apakah banyak peserta didiknya yang berperilaku baik ataupun dia bisa menerima dirinya sendiri. Contohnya, apakah si peserta didik ini mengetahui potensi dalam dirinya. Saya rasa hal-hal yang seperti itu harus dikaji dan dibantu oleh konselor. Maka itulah yang menjadi alasan saya mengangkat judul ini, yakni mengenai penerimaan diri atau self-acceptance untuk proposal penelitian saya. Karena itu penting diulas. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Devran? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerimanya. Baiklah, terima kasih Saudara Devran. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya akhiri. Semoga proposal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran dalam Layanan Konseling Kelompok Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Di bagian bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa sebagai sebuah proses komunikasi. Pembelajaran seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan-hambatan, yaitu hambatan eksternal seperti lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial, dan hambatan internal seperti fisiologis, biologis, dan psikologis. Anak mulai dari kecerdasan, motivasi, minat, sampai bakat peserta didik. Kemudian ada juga permasalahan belajar dapat timbul dari dalam diri peserta didik sendiri, atau faktor internal, maupun dari luar, yaitu eksternal. Banyaknya halangan dalam proses pembelajaran dapat dieliminasi dengan bantuan media. Dari berbagai jenis media yang ada pada saat ini, multimedia lebih efektif digunakan karena multimedia mampu merangsang peserta didik melalui indera pendengar dan penglihatan sekaligus. Menurut Mayer, tahun 2009, seorang akan belajar lebih baik dari media teks dan gambar ketimbang media teks saja. Pentingnya media dalam pembelajaran mengharuskan para pendidik untuk kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan berbagai sumber belajar dan media merupakan alat bantu pengajar. Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisah dari proses pembelajaran. Dalam kegiatan proses pembelajaran, peserta didik seringkali dihadapkan pada hal-hal yang bersifat kompleks, abstrak, dan sulit dipahami. Materi seperti itu sering tidak efektif diajarkan dengan menggunakan metode aktivitas yang hanya mengandalkan lisan. Untuk itu diperlukan suatu alat bantu berupa media. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, media pembelajar menggunakan peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru mengenai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah yaitu pengaruh media pembelajaran dalam layanan konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Dharma Wangsa Medan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah peneliti ini yaitu bagaimanakah pengaruh media pembelajaran dalam layanan konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Dharma Wangsa Medan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh media pembelajaran dalam layanan konseling kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Dharma Wangsa Medan.
Pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini dapat berguna untuk pihak sekolah guna menerapkan media pembelajaran di sekolah. Yang kedua, penelitian ini dapat berguna untuk guru bidang studi agar menggunakan media pembelajaran sebagai masukan dari peneliti. Yang ketiga, penelitian ini dapat berguna untuk guru BK agar melaksanakan bimbingan konseling kelompok supaya siswa mengetahui informasi dan siswa bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya. Yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca. Yang selanjutnya, bab 2, yaitu landasan teoritis. Yang pertama, media pembelajaran. Media merupakan komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Harnizojo, yang dimaksud media yaitu semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebarkan ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Sedangkan pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan pembelajar. Membelajarkan berarti usaha membuat seseorang belajar. Dalam upaya pembelajaran terjadi komunikasi antara siswa dengan guru. Sehingga proses pembelajaran seperti ini adalah sebagai bagian proses komunikasi antara guru dan siswa. Meskipun dapat terjadi komunikasi secara langsung antara guru dengan siswa, di sana ada peranan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah sebagai sesuatu alat bahan yang digunakan perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dan segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Betapa pentingnya fungsi multimedia di dalam kegiatan pembelajaran dapat dijelaskan sebagai pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat visual atau alat peraga dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa guna meningkatkan motivasi belajar, memperjelas serta mempermudah konsep yang abstrak dan mempertinggi retensi atau daya serap siswa. Yang selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media sebagai sumber belajar. Yang kedua, fungsi psikologis, yaitu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kognitif, dan fungsi motivasi. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilakukan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok, membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, maupun sosial. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil 2-6 orang, kelompok sedang 7-12 orang, dan kelompok besar 13-20 orang, ataupun 20-40 orang. Diberikan informasi dalam bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyiapan aturan-aturan dalam kehidupan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, penyesuaian diri, serta pengembangan diri. Yang selanjutnya, motivasi belajar. Wina Sanjaya pada tahun 2010, halaman 249 mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Dalam proses pembelajaran tradisional yang menggunakan pendekatan ekspositori, kadang-kadang unsur motivasi terlupakan oleh guru. Guru seakan-akan memaksakan siswa menerima yang disampaikan.
Keadaan ini tidak menguntungkan karena siswa tidak dapat belajar secara optimal, yang tentunya pencapaian hasil belajar juga tidak optimal. Pandangan modern tentang proses pembelajaran menempatkan motivasi sebagai salah satu aspek penting dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan pembatasan dari rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu media pembelajaran dalam layanan konseling kelompok berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa SMA Dharma Wangsa Medan. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual, yang dimana judulnya pengaruh media pembelajaran dalam layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Ada yang di bawahnya ada layanan konseling kelompok, di samping kirinya media pembelajaran, dan di samping kanannya motivasi belajar. Yang selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu memberikan perlakuan kepada sekelompok orang yang dijadikan sampel penelitian, sebagaimana dikemukakan Ari Kunto 2002, halaman 37, penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk menghubungkan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Desain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain one group pretest protest design. Menurut Sugiono, pada tahun 2016, halaman 11, desain one group pretest protest design mempunyai pola sebagai berikut. O1 X O2. Keterangan O1 pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan. X tindakan konseling kelompok pendekatan behavior. O2 post test dilakukan setelah diberi perlakuan. Yang selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Dharma Wangsa Medan kelas 12 jurusan IPS yang berjumlah 15 orang siswa yang untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa yang akan diberikan layanan konseling kelompok. Peneliti memperoleh jumlah siswa yang dijadikan subjek dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari guru BK. Siswa yang dijadikan subjek penelitian akan diberikan angket pretest yang untuk mengetahui apa saja yang belum diketahui dari media pembelajaran. Yang selanjutnya ada operasional variabel penelitian. Yang pertama, definisi operasional. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mengarahkan penelitian ini demi mencapai tujuan, maka diberi definisi operasional penelitian sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran adalah sebagai sesuatu alat bahan yang digunakan perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dan segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara berencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Indikator media pembelajaran yaitu yang pertama adalah media visual, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media audio visual. Yang kedua, layanan konseling kelompok adalah proses bantuan terhadap individu yang dilakukan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok, membahas masa-masa pendidikan, pekerjaan pribadi maupun sosial. Yang ketiga, ada motivasi belajar adalah sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang, individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek yang bervariasi atau hitungan atau ukuran. Dalam suatu konsep dalam penelitian ini adalah pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu X bebas dan variabel Y terikat.
variabel X atau bebas yaitu media pembelajaran, variabel Y terikat yaitu motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada kontrol varians. Kontrol varians dalam penelitian ini adalah kontrol yang digunakan peneliti sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Adapun kontrol yang digunakan peneliti yaitu yang pertama maturation atau kematangan, yang kedua testing, yang ketiga instrumentation, yang keempat experimental morality. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu melakukan uji coba angket kepada minimal 15 orang siswa di luar subjek peneliti, yaitu siswa kelas 12 untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket penelitian. Yang kedua, melakukan pretest dengan membagikan angket sebelum diberikan layanan konseling kelompok. Yang ketiga, melakukan layanan konseling kelompok sehingga masalah terselesaikan. Yang keempat, melakukan post-test group dengan cara membagikan angket yang sama setelah diberikan layanan konseling kelompok. Yang kelima, menganalisis hasil angket. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah observasi dan pemberian angket pada subjek. Ini adalah kisi-kisi angket, yang dimana variabel yaitu pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi siswa. Indikator menentukan jenis media pembelajaran, penggunaan media, ketertarikan siswa, penggunaan, pembelajaran, perasaan senang, deskriptor, media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran, media pembelajaran audiovisual dapat membantu terlaksananya proses pembelajaran, penggunaan media yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif siswa. Selanjutnya, keinginan memperdalami materi, penggunaan media pembelajaran meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, sikap siswa terhadap media pembelajaran, senang mencari dan memecahkan masalah, senang belajar mandiri. Yang selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan angket dengan menggunakan skor tiap butiran dengan menggunakan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahiban sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau salah sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaiknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Menurut Suharsini Arikunto, pada tahun 2010 sampai 2011, bahwa untuk menguji reliabilitas digunakan rumus alpha, yaitu R11 sama dengan K per K kurang 1, dikali 1 kurang sigma theta pangkat 2 per theta pangkat 2. Keterangan R11 yaitu reliabilitas instrumen, K jumlah butir pertanyaan. Yang selanjutnya sigma theta pangkat 2 yaitu jumlah varian butir, theta pangkat 2 yaitu varian butir. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, sampel penelitian berasal dari populasi yang diambil secara acak atau sampel penelitian diambil secara profesi atau secara sengaja atau bertujuan. Yang kedua, sampel uji coba relatif kecil. Sehingga dengan menggunakan uji Wilson diharapkan dapat diketahui dampak atau pengaruh dari suatu perlakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta penelitian yang hasilnya akan ditemukan dalam pembahasan. Yang selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Dharma Wangsa Medan
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 di SMA Dharma Wangsa Medan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Kepada Saudara Nopi, saya persilakan. Terima kasih, Sipi. Di sini saya mau bertanya di bagian identifikasi masalah. Di identifikasi masalah, ada menyebutkan kurangnya motivasi belajar siswa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara siswa bisa termotivasi untuk belajarnya? Dengan menggunakan media pembelajaran seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ya, Saudara Depran, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Siti, yaitu apa kendala yang Saudari Siti alami dalam membuat laporan proposal penelitian tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Depran. Selanjutnya Saudari PJ, Saudari Putri Julani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Siti terkait peneliti dari proposal yang sudah dipresentasikan. Pertanyaannya adalah, mengapa Saudari Siti memilih layanan konseling kelompok sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat pada judul? Tolong bisa dijelaskan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri Juliani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nopi. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. Guru dapat mendorong peserta didiknya dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. Pemberian motivasi dilakukan guru dengan dua cara, yaitu arousal dan ekspektasi. Menggunakan media audiovisual adalah bahan dan peralatan yang digunakan guru dalam proses belajar, dianggap sudah lengkap karena selain bisa menggunakan penglihatan juga bisa didengar, contohnya yaitu video. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Bagaimana Saudara Nopi? Ya, saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Depran. Hambatan saya dalam menyelesaikan proposal ini yaitu meliputi kurangnya minat atau motivasi dalam diri saya dan kemampuan akademik yang rendah dalam menuangkan masalah atau ide. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Bagaimana Saudara Depran? Baik, terima kasih. Saya dapat memahami. Baik, terima kasih Saudara Depran. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Putri Juliani. Kenapa saya memilih layanan bimbingan kelompok? Karena layanan bimbingan kelompok sebagai media dalam upaya membimbing individu untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dengan layanan bimbingan kelompok, siswa dapat saling berinteraksi antara anggota kelompok dengan berbagi pengalaman, pengetahuan, gagasan, atau ide-ide, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman siswa, hubungan antara siswa. Selain itu, untuk membantu memecahkan permasalahan secara bersama dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, mereka juga bisa berlatih meningkatkan hubungan antar siswa dan saling memecahkan permasalahan yang ada
di antara siswa. Baik, sekian dari jawaban saya. Bagaimana Saudari Putri Juliani? Baiklah, terima kasih Saudari Siti atas jawabannya, bisa saya pahami. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.